Semua manusia pasti dibimbing olehnya, tanpa terkecuali. Dalam agama apapun, semua dibimbing oleh beliau. Hanya saja namanya berbeda-beda. Dan Sabdo Palon nagih janji, itu maksudnya adalah Sabdo Palon menagih janji jiwa kita ketika kita belum dilahirkan ke alam dunia ini. Karena semua jiwa yang akan terlahir ke alam dunia itu mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap eling lan waspada. Ngobrol santai wae lho. Ngobrol santai tentang masih sama seperti biasanya Satrio Piningit. Dalam ceritanya atau dalam riwayatnya, Satrio Piningit itu dibimbing oleh Sabdo Palon atau guru dari sang satria itu adalah Sabdo Palon. Nah, kita bahas tentang Sabdo Palon itu sebenarnya siapa. Tapi konsep ini adalah konsep dalam diri, bukan konsep di luar diri. Karena konsep di luar diri itu sebenarnya pun ada di dalam diri kita. Jadi apa yang ada di luar diri kita harus kita baca dan kita masukkan ke dalam diri kita. Santai bae lur, karo utut ya lur. Sabdo Palon. Sabdo Palon itu jika digambarkan yang seperti kita ketahui itu berwujud semar. Tapi kita harus mengupas Semar pun itu sebenarnya hakikatnya itu siapa? Apakah sejatinya Semar adalah seperti yang ada di gambar-gambar? Mari kita kupas sedikit demi sedikit. Semar dalam gambarnya itu bermuka tua tapi berkuncung seperti anak kecil. Itu menggambarkan tentang kondisi alam semesta ini atau makhluk di alam ini tua dan muda. Semar seperti tersenyum tapi matanya lebam seperti bersedih. Itu melambangkan antara senang dan sedih. Jadi yang dimaksud Semar, gambar Semar itu adalah perwujudan dari alam semesta ini. Karena isi di alam semesta ini hanya ada dua yang berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada baik, ada tidak baik atau buruk. Ada positif, ada negatif, ada langit, ada bumi, ada kanan, ada kiri, ada ayah, ada ibu. Jadi gambar Semar itu sebenarnya adalah perwujudan energi alam semesta ini. Oleh leluhur-leluhur kita, perwujudan itu digambarkan Semar. Tapi gambar Semar itu pun mengandung arti atau sanepan yang perlu kita kupas. Dan dikabarkan guru Satrio Piningit atau pembimbing Satrio Piningit itu adalah Sabdo Palon Noyo Genggong. Kita kupas lagi, Sabdo Palon Noyo Genggong itu sebenarnya siapa? Jika kita kupas dari artinya, Sabdo itu adalah ucapan, Palon itu adalah kebenaran, Noyo itu adalah utusan, Genggong itu adalah suara yang diulang-ulang atau suara langgeng. Jadi jika diartikan Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah utusan Tuhan yang selalu menyuarakan kebenaran, dan suara itu selalu diulang-ulang. Lantas di mana Sabdo Palon Noyo Genggong itu bertempat dalam diri kita? Sabdo Palon Noyo Genggong itu ada di dalam hati kita, yaitu suara hati. Karena suara hati itu selalu menuntun manusia agar berbuat kebaikan, agar manusia tetap eling lan waspada. Jadi Sabdo Palon Noyo Genggong itu sejatinya adalah suara hati kita sendiri. Jadi sang Satrio Piningit, satria yang tersembunyi itu dituntun oleh cahaya Tuhan yang disebut Sabdo Palon Noyo Genggong. Setiap kesatria itu pasti dibimbing oleh Sabdo Palon. Dalam Jawa namanya Sabdo Palon, mungkin dalam negara lain atau
ajaran lain mempunyai nama tersendiri. Tapi sejatinya biarpun berbeda-beda nama, sejatinya Sang Sabdo Palon itu cuma satu. Satu wujud mempunyai banyak nama. Jadi Satrio Pininggi dibimbing oleh Sabdo Palon itu adalah kesatria dalam diri kita yang dibimbing oleh Sang Cahaya yang selalu menuntun untuk berjalan di jalan yang lurus. Monggo dipahami sendiri, Sabdo Palon itu sejatinya siapa? Sabdo Palon itu adalah cahaya yang selalu membimbing manusia agar selalu berbuat baik, agar selalu di jalan yang lurus. Jadi Sabdo Palon Noyo Genggong itu sejatinya siapa? Monggo dipahami. Karena semua manusia dan yang mencari jati dirinya otomatis akan dibimbing oleh Sabdo Palon Noyo Genggong. Dalam Jawa disebut Sabdo Palon. Pasti semua dibimbing olehnya, karena dia adalah cahaya yang begitu dahsyat. Kenalilah Sabdo Palon. Semua manusia pasti dibimbing olehnya, tanpa terkecuali. Dalam agama apapun, semua dibimbing oleh beliau. Hanya saja namanya berbeda-beda. Dan Sabdo Palon nagih janji itu maksudnya adalah Sabdo Palon menagih janji jiwa kita ketika kita belum dilahirkan ke alam dunia ini. Karena semua jiwa yang akan terlahir ke alam dunia itu mengalami atau pasti bersaksi dengan Allah di alam sana. Sebelum jiwa itu ditiupkan ke dalam raga si jabang bayi yang ada di dalam kandungan, sang satria itu sudah ada perjanjian dengan Tuhannya. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Dalam perjanjian itu semua sudah diberitahukan. Kamu akan seperti ini, menjadi ini, tugas kamu di alam dunia seperti ini, dan sebagainya. Tapi ketika jiwa itu dimasukkan ke dalam si jabang bayi yang ada di dalam kandungan, dan si jabang bayi itu terlahir ke alam dunia, ingatan-ingatan itu terlupakan. Karena ingatan-ingatan itu tertutupi oleh nafsu dunia kita. Semakin kita fokus, condong mengejar dunia, maka sang jiwa ini akan hilang ingatan. Oleh karena itu, marilah kita mengenali jati diri kita agar kita tahu persaksian dulu kita itu apa. Dan inti dari semua itu adalah semua jiwa itu disuruh untuk berrahmatan lil alamin, berbudi pekerti luhur. Semua orang itu harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Itu ada dalam perjanjian dulu. Tapi lambat laun perjanjian itu hilang, perjanjian itu terlupakan. Maka sang Sabdo Palon akan turun kembali ke jagat ini, ke bumi ini. Akan menagih janji. Karena dulu jiwa kita pernah berjanji akan saling menghormati, akan menjaga alam ini. Berhubung kita sudah lupa dengan janji itu, maka sang Sabdo Palon akan turun kembali memperingati seluruh jiwa-jiwa yang sekarang masih hidup ini untuk kembali kepada ajaran budi. Ajaran budi itu adalah ajaran tata krama, ajaran rahmatan lil alamin, berbudi pekerti. Itu ada sangkut pautnya dengan Rasul yang diutus untuk merubah akhlak jahiliyah menjadi akhlak ilahiyah atau akhlakul karimah. Jadi monggo pahami sendiri Sabdo Palon itu hakikatnya siapa. Karena sang Sabdo Palon akan menagih janji kepada jiwa-jiwa yang lupa, akan ditagih. Dulu pernah berjanji seperti ini, tapi kenapa sekarang lupa? Maka sang Sabdo Palon akan menagih janji dengan adil. Tidak mungkin akan salah dalam menagihnya. Jadi kita sebagai umat manusia, kita harus kembali ke dalam jati diri kita.
Diri kita diutus ke alam dunia itu untuk apa? Kita harus mengenalinya agar kita ingat tugas kita ke alam dunia ini untuk apa. Kenalilah jati diri kita. Sebenarnya Sang Sabdo Palon itu selalu memperingati dalam hati kita. Tapi mungkin hati kita telah tertutupi oleh nafsu-nafsu dalam diri, maka suara yang berulang-ulang itu tidak terdengar oleh kita. Sehingga kita terus saja berbuat maksiat, terus saja berbuat kesalahan tanpa kita sadari. Mari kita kembali ke dalam jati diri kita. Seperti Indonesia ini, dikabarkan ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Coba kita lihat Kalimantan itu simbol apa? Kalimantan itu bentuk petanya seperti apa? Ya, Kalimantan itu bentuknya adalah seperti Semar. Jadi kita itu sudah digariskan. Mau tidak mau kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, kepada jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. Kita harus mengenali jati diri kita. Kita jangan malu untuk berpenampilan atau berpakaian adat dan budaya Nusantara. Karena apa? Rasulullah diutus itu bukan untuk merubah suatu budaya. Rasulullah diutus itu untuk merubah akhlak jahiliyah menjadi akhlak ilahiyah. Jadi bukan budaya yang dirubah. Kita tetap memakai budaya kita seperti Jeng Sunan Kalijogo. Tetap memakai adat dan budayanya seperti orang Jawa atau orang Nusantara, tapi menjalankan tugas yaitu merubah akhlak yang kurang baik menjadi akhlak yang lebih baik. Jadi kita ayo kembali kepada jati diri kita. Jangan malu memakai atau mengenakan pakaian asli Nusantara. Kita jangan malu. Karena jika kita tahu sejati Nusantara, maka kita akan bangga menjadi orang Nusantara. Kita akan bangga terlahir di Nusantara ini. Mari kita kembali ke jati diri kita. Karena sekarang sudah zamannya, zaman akhir. Sang Sabdo Palon nagih janji kepada jiwa kita. Karena sejatinya Sabdo Palon itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu suara yang diulang-ulang dalam hati kita yang disebut dengan suara hati. Suara hati itu atau Sang Sabdo Palon menginginkan kita menjadi manusia sempurna. Mari kita kembali ke dalam jati diri kita. Kita itu sempurna. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.